Ki, sorry Ki, baru voice saja karena lagi perjalanan menuju Nova izin Ki. Kaitan masalah mereka melakukan langkah pra peradilan, ya bagi kami sah-sah saja silahkan karena memang ini hak dari mereka untuk melakukan langkah-langkah yang menurut mereka benar dan untuk memperjuangkan hak lainnya. Jadi sebetulnya sih kalau buat kita tidak bisa mengkomentari karena memang melakukan langkah-langkah itu kan hak dari pihak-pihak termasuk mereka gitu. Terus yang kedua, kaitan masalah dampaknya apabila gugatan ditolak Prapit ya artinya penetapan tersangkanya sudah sah secara hukum dan pasti akan melanjut ke persidangan untuk memeriksa materi perkaranya gitu loh. Jadi yang pasti ya perkara segera disidangkan dan tersangkanya sah gitu. Apalagi kan di Prapit pertama sudah hasilnya sudah jelas bahwa masing-masing mereka penetapan tersangkanya sudah tepat gitu kan. Kalau mereka sekarang masukkan Prapit lagi bertiga dengan materi yang sama terkait penetapan tersangka ya kemungkinan besar memang menurut kami ya pandangan kami kemungkinan besar ditolak gitu. Tapi ya, apapun itu kita hargai upaya dari pihak-pihak tersebut gitu ya, itu patut kita hargai dan kita persilakan sambil kita monitor terus saja, nanti kita lihat perjalanan sidangnya seperti apa gitu. Mungkin itu Ki, nuhun Ki, terima kasih, assalamualaikum. Yaitu teman-teman semua dari Kisodo ya teman-teman dari channel Monogram Production. Tanggapan dari Pak Topan bahwasanya ya meyakini itu akan ditolak karena sesimpel alasan itu sudah dilakukan sebelumnya pra peradilan oleh Pak Rohman dan ditolak gitu, dan dilakukan lagi pra peradilan lagi, dan di video sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Kak Sil alasan Kak Sil melakukan pra peradilan gitu ya, bahwasanya Kak Sil meyakini ini ada kesalahan dari Polda Jabar mengenai prosedur gitu ya. Jadi ya tinggal kita nonton aja gitu ya. Jadi ya kalau gue pribadi ini hanya mengulangnya mungkin sama pemikiran dari Pak Tovan dan pemikiran dari teman-teman semua, ini hanya mengulang sejarah yang sudah ada gitu ya. Namun balik lagi gitu ya, gue sendiri berpikiran sama seperti Pak Tovan gitu ya. Kita yang penting itu menghargai gitu ya, menghargai upaya hukum dari Kak Sil gitu ya untuk mencari keadilan atau menegakkan misalnya keadilan gitu untuk kliennya ini gitu ya, untuk Ulmin, Argi dan Abi dan juga Pak Yosef gitu. Jadi kemarin itu kan di video sebelumnya itu Kak Sil menyatakan bahwasanya ini bukan hanya Bumin, Argi dan Abi dan juga Pak Yosefnya pun gitu ya harus dibebaskan kan, seperti itu. Jadi Kak Sil benar-benar semuanya itu disebutkan oleh Kak Sil bahwasanya ini ada kesalahan untuk penetapan tersangka untuk Bumin, Argi dan Abi dan juga termasuk Pak Yosef gitu, dan mereka harus dibebaskan gitu. Berapa persen kira-kira mereka akan dibebaskan atau berapa persen mereka akan diterima pra peradilannya? Ya menurut gue pribadi 90% ya akan ditolak, 10% ya akan diterima. Ya setidaknya masih ada 10% misalkan kayak gitu, berdasarkan mungkin pernyataan-pernyataan dari Kak Sil misalkan kayak gitu, yang mungkin membuat orang lain berpikir ya ini bisa saja gitu ya untuk diterima misalkan kayak gitu. Karena hal ini jika memang diterima tentunya akan menentukan juga nasib Pak Yosef ya dari pra peradilan Bumin, Argi dan Abi ini ya. Untuk hari ini Abi dilakukan pra peradilan, tentunya ya hari ini semoga ada informasi juga. Tadi gue lihat juga semalam ya, itu tadi gue lihat barusan, maksudnya itu ada mungkin live ya dari MBS gitu akan menyiarkan gitu ya untuk pra peradilan Abi ya yang dilakukan untuk hari ini gitu. Ya semoga lancar untuk pra peradilan Abi hari ini, dan lancar juga untuk pra peradilan besok
untuk Bumin dan juga Arigi yang dilakukan bersamaan gitu ya. eh, kita sebagai netizen sih, kalau gue sangat bersyukur ya, setidaknya ada progresnya gitu ya dari kuasa hukum Pak Yosep, Bumin, Arigi dan Abi, yaitu Kak Sil. Setidaknya tidak digantungkan terus nih gitu ya oleh Polda Jabar. Bahkan Abi yang sudah P21 ternyata masih bisa pergi pra peradilan. Artinya kita menganggap ini juga kemungkinan masih digantungin juga gitu ya, karena jika memang masuk ke persidangan harusnya Abi ini tidak lagi yang namanya bisa pra peradilan, harusnya langsung persidangan kan, kayak gitu. Jadi sangat bagus untuk Kak Sil melakukan pra peradilan, apalagi sudah digantung juga kliennya gitu, karena sampai 1 tahun ini tidak disidangkan. Semoga dengan upaya Kak Sil ini ya sesuai apa yang diharapkan, misalkan Bumin, Arigi dan Abi bebas gitu ya. Kalau tidak pun ya semoga Kak Sil bisa lebih berupaya keras lagi di persidangan gitu ya, di pokok perkaranya untuk Bumin, Arigi dan Abi. Kan sesuai rencana Kak Sil ya, yang gue ketahui, jika Bumin, Arigi dan Abi ini sudah kelar, baru maksudnya sudah dihukum atau enggak kan, kayak gitu, baru diurus yang namanya PK dari Pak Yosep kan, kayak gitu. Setahu gue informasinya seperti itu. Kita lihat aja nanti, tentunya perjuangan Kak Sil ya akan berat ya. Dari Pak Rohman sendiri menyatakan dulu, selama karir beliau, Pak Rohman menyatakan ini adalah kasus yang terberat gitu ya, sampai bertahun-tahun nggak kelar-kelar kan, kayak gitu. Kita lihat performa Kak Sil, kita para pengawal Kosubang, gue yakin sama sih pemikirannya. Mungkin ya ada mungkin yang berbeda mungkin, tapi gue yakin semuanya sama, ingin melihat performa dari Kak Sil ini di persidangan gitu. Karena gue selalu menekankan bahwasanya ya Kak Sil ini hanya ini ya profesinya sebagai seorang pengacara, dan mereka hanya profesional gitu ya, baik itu Pak Rohman, baik itu Kak Sil gitu ya, hanya profesional untuk yang namanya membela hak-hak gitu ya dari kliennya. Dan kan sesuai hukum yang ada di Indonesia ya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan ya, mendapatkan juga kuasa hukum gitu. Dan pengacara ini untuk jika memang pun bersalah gitu kan ya, ya setidaknya bisa meringankan gitu kan ya, bisa membela hak-haknya, misalkan seperti itu. Dari tugas Pak Rohman kemarin menurut gue ya sudah termasuk hebat juga. Pak Yosep itu tidak terkena yang namanya hukuman seumur hidup, hanya 20 tahun penjara gitu ya. Jadi kita lihat nih gitu ya, untuk nanti pra peradilannya akan ditolak atau diterima, ya memang kemungkinan besarnya kita sudah bisa baca ini akan ditolak gitu ya teman-teman. Dan kita berharapnya nanti di pokok perkaranya gitu ya, benar-benar Kak Sil bisa jor-joran di situ ya. Dan semoga di masa sudah misalkan pra peradilan ini sudah ada hasilnya, jika memang ditolak pun di situ ada space waktu ya untuk Kak Sil benar-benar mempersiapkan gitu ya untuk Bumin, Arigi dan Abi itu, untuk yang namanya mengumpulkan semua alat bukti gitu ya, baik itu dari CCTV, baik itu dari saksi gitu ya. Jadi semuanya benar-benar dipersiapkan agar nanti bisa berperang ya di pengadilan melawan tentunya jaksa penuntut umum, dan biarkan hakim sebagai penengah gitu ya untuk memutuskan gitu. Ini pembuktian dari Kak Sil, ini pembuktian dari jaksa penuntut umum, dan silakan untuk hakim untuk menentukan gitu kan, seperti itu. Apakah akan bebas ataukah sesuai bukti yang dilampirkan JPU, dan juga akan dihukum seperti layaknya Pak Yosep kan, seperti itu. Kita tinggal nunggu sebagai yang namanya pengawal Kosubang ya. Semuanya pasti juga berpikiran yang sama gitu seperti gua ya, ingin kasus ini cepat selesai dan ada keadilan untuk kedua korbannya, untuk almarhum Ibu Tuti dan juga Amel. Jika memang keadilan itu adalah mereka pelakunya, ya tentunya akan mereka sudah seharusnya dihukum sesuai perbuatannya. Dan jika memang mereka bukan pelakunya, semoga ya mereka mendapatkan keadilan dan juga bisa dibebaskan gitu. Jadi di sini kita fair aja gitu ya, tidak ada tendensi apapun, dan semoga persidangannya lancar-lancar aja dan kita tinggal mengikuti ya untuk persidangannya. Oke, segitu ya dari gua. Semoga bermanfaat ya, semoga ada keadilan untuk Bumin, Arigi dan Abi. Jika memang keadilan tersebut adalah mereka bersalah, ya semoga dihukum sesuai
dengan pasalnya. Jika ada keringanan, yaitu adalah bagian usaha dari kasil gitu ya. Dan jika ada pembuktian bahwasanya mereka tidak bersalah, ya semoga mereka semua bisa dibebaskan, gitu aja. Semoga sehat selalu teman-teman semua. See you next video.